Nah, pada malam hari ini kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian yang luar biasa, bagaimana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang tadinya seorang yang berbeda iman, artinya dia tidak percaya Tuhan Yesus, seorang antikris. Nah, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya, bagaimana Tuhan merubah pemikirannya dan menyadarkan beliau. Kita akan dengarkan kesaksian yang luar biasa yang akan memberkati kita semua. Oke, kita sambut Bapak Sukrianto. Shalom Pak. Salam, salam Bapak. Ya, apa kabar Pak Sukri? Puji Tuhan, baik Bapak. Haleluya, wajahnya Haleluya. luar biasa ceria ya. Terima kasih nih Iya, Pak Sukri sudah hadir. Nah, ya, Pak Sukri, ini ada ya. banyak orang yang akan mendengarkan kesaksian Bapak. Bapak mengalami Ya, perjumpaan dengan Tuhan dan Bapak bisa ceritakan secara lengkap, secara jelas bagaimana Bapak yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus, seseorang yang tadinya antikris, artinya tidak percaya kepada ketuhanan daripada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Alkitab. Nah, bagaimana ceritanya sampai Bapak dari tidak yakin sekarang menjadi yakin dan Bapak bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan Bapak mulai ceritakan mulai dari latar belakang dulu ya, supaya semuanya menjadi jelas. ya, Oke, Pak. waktu dan tempat Oke. saya serahkan kepada Ya, Pak Sukri. Silakan Pak Sukrianto. oke, terima kasih Pak Yusuf. Jadi eh kita ini, saya ini sama Pak Yusuf nih sebetulnya udah WA-an, cuman belum kenal orangnya kayak gimana. Maksudnya cuman baru ngelihat dari HP, dan saya belum pernah ketemu dengan Pak Yusuf. Jadi nanti karena di channel Pak Yusuf yang saya tahu itu banyak netizen, penonton-penonton yang beranggapan sudah disetting apa segala macam gitu kan. Saya sama sekali belum pernah berjumpa dengan Pak Yusuf. Tapi karena memang saya membaca Alkitab harus bersaksi ya, saya siap bersaksi. Oke Pak Yusuf, saya Ya, mulai dari amin. Haleluya, ya, puji Tuhan Pak. Silakan Pak, silakan. ya. Jadi latar belakang saya, nama saya Sukrianto. Saya dari orang tua saya dua-duanya dari Sumatera Barat. Saya punya adik 7, 8 dengan saya paling tua. Saya dari kecil dididik, tahu sendiri kalau orang dari Sumatera itu untuk mendidik tentang agama itu sangat keras. Jadi saya dari kecil sudah dididik untuk bersolat. Kalau seandainya nggak sholat itu yang namanya paha saya tuh habis tuh pada biru tuh dicumpitin sama ibu saya tuh. Saya harus sholat gitu. Sama juga sama orang tua saya gitu kan. Yang bapak saya kalau nggak saya sholat saya dipukul gitu kan. Ya, sebetulnya orang tua saya tujuannya baik. Dan saya walaupun seperti itu saya nggak pernah kesel gitu sama orang tua saya. Pada dasarnya dia tujuannya supaya saya menjadi orang yang baik, orang yang taat kepada Tuhan. Terus saya melanjut ke sekolah di sekolah dasar, SD, saya selesai, sampai SMP, saya selesai. Eh, Pada saat saya mau masuk SMA, sebetulnya saya kepengen masuk pesantren waktu itu. Pengen masuk pesantren, tapi ibu saya mungkin karena dulu berpikirnya orang kalau di pesantren itu nggak bisa mendapatkan uang atau hasil atau gimana gitu ya. Karena pesantren itu cuma nanti keluar dari pesantren itu cuma dakwah dapat amplop gitu kan. Jadi orang tua saya nggak ngizinin waktu itu, ibu saya nggak ngizinin masuk pesantren. Dan saya pernah bilang sama ibu saya mau masuk pesantren gitu. Kalau saya harus masuk SMA, tapi nanti jangan salahin saya kalau sekolah saya nggak benar. Ya udah, akhirnya saya ikutin masuk di sekolah SMA.
Berjalan 2 tahun saya di SMA, yaitu yang terjadi saya nggak benar. Saya sering mabuk-mabukan, sering minum-minum. Akhirnya saya dipecat, dikeluarkan dari SMA tersebut. Dilalah ada teman saya yang ngajak masuk sekolah, ya itu yayasan pesantren. Akhirnya saya masuk di yayasan pesantren itu, ya pikiran saya, mudah-mudahan saya di pesantren ini saya bisa benar. Jadi kelakuan saya yang suka minum-minum itu bisa berhenti lah. Ya, berjalan saya di SMA di yayasan pesantren, tapi di SMA-nya, tapi itu bunyinya yayasan pesantren, tapi di SMA-nya saya. Selesai saya sekolah di situ, sudah selesai sampai SMA. Beranjak dewasa, saya waktu di SMP sampai SMA itu saya seneng sama ikut-ikut pengajian itu. Saya senang ikut-ikut pengajian, saya berangkat ke pengajian ini, saya berangkat ke pengajian ini, senang. Sampai di SMA kelas 1 itu saya sebagai ketua pemuda Muhammadiyah. Saya latar belakang dari Muhammadiyah. Orang tua saya Muhammadiyah juga, latar belakangnya. Jadi saya senang ikut-ikut pengajian itu. Berjalan sampai SMA kelar, saya menikah dengan sama istri saya. Setelah menikah, mulailah baru saya punya anak saya yang pertama. Dari anak saya yang pertama, barulah saya teringat dengan kata-kata orang tua saya, ibu saya. Saya itu karena saya itu bandel, jadi ibu saya pernah bilang begini sama saya, kamu nih segini bandelnya, tapi nanti lihat anak kamu. Karena memang saya bandel, Pak. Saya bilang gini, saya balik lagi sama orang tua saya bilang gini, ya itu mah gimana saya nanti ngurus anak saya bilang gitu. Itu saking bandelnya saya. Tapi setelah anak saya yang pertama lahir, baru teringat itu kata-kata ibu saya itu seperti itu. Ya Allah, kalau seandainya, katanya kan doa, ya tuh kalau ibu itu, perucapan ibu itu diijabah gitu. Jadi kalau, saya takut gitu. Kalau seandainya nih ucapan yang kemarin ibu saya bilang itu bisa jatuh kepada anak saya, dan anak saya bisa lebih bandel dari saya. Ya Allah, gimana ini, saya bilang. Akhirnya rasa ketakutan saya di situ ada, Pak. Kenapa saya bisa mengenal Tuhan Yesus? Kenapa saya bisa menerima Tuhan Yesus? Sebetulnya, Pak, dari perjalanan 7 tahun yang saya bilang, saya perjalanan 7 tahun, saya dikasih mimpi, akhirnya saya goncang dengan sholat saya. Jadi pada suatu ketika, saya lagi bawa mobil, bermimpi nih saya lagi bawa mobil, di jalanan itu ada jalanan yang rusak, dari ujung jalan sini sampai sebelah sini itu ada air, kobakan air gitu, ada orang dua tuh, ibu-ibu sama ya orang masih muda lah itu, orang masih muda. Mau jalan dia bingung karena jalanannya itu basah, dia bingung mau jalan itu bingung. Akhirnya pas saya deketin, saya lihat teman saya bilang gitu, Cibutet namanya. Mau kemana, Tet? Bilang gitu. Gue mau ke gereja, dia bilang. Gereja, ya udah gue anterin. Saya anterin apa naik anterin. Sampai di pintu gerbang gereja itu, saya nggak tahu itu gerejanya gereja apa, itu saya pintu gerbang. Jadi antara pintu gerbang dengan pintu gereja itu kan agak-agak jauh tuh, Pak.
Itu gerbang Bukit Duri itu agak jauh. Saya lihat ada orang ngawai-ngawai tangan saya gitu. Ngawai-ngawai tangan saya. Itu pakai jubah putih panjang gitu. Cuman saya bingung. Kelihatan dari jauh itu kayak orang yang pernah saya lihat di gambar gitu. Ya udah saya abaikan dulu itu. Ya udah saya anggap itu. Tapi sebelum itu sebelum mimpi itu saya ada mimpi satu dulu. Pertama saya lagi bawa mobil juga, saya lagi bawa mobil juga tuh. Ya, tiba-tiba ada tulisan Jalan Kristus gitu. Nah, saya bilang ini Jalan Kristus. Bilang itu kayak jalan nama Kristus itu kayak nama-nama orang Kristen gitu kan. Kok jalan begitu ya? Bilang. Ya udah saya setelah bangun saya abaikan. Terus mimpi yang kedua tadi saya ketemu teman saya itu antar kerja sampai sempat saya bilang gini, nah, Ted, ntar kalau mau ke gereja lu uh, telepon gua aja atau WA gua ntar gua anterin. Udah gitu kata dia, iya telepon kalau nggak salah telepon, iya telepon. Karena dulu kan nggak ada WA gitu, telepon aja gitu. Ya udah dibilang iya. Nah, itu hampir jarak mimpi itu hampir setahun tuh Pak, jarak mimpi. Cuman saya anggap itu iblis karena saya dulu di agama Islam itu kalau mimpi-mimpi yang seperti itu ya itu datangnya dari iblis itu. Jadi saya anggap seperti itu. Tapi itulah semenjak saya ketemu itu mimpi pertama mimpi ketemu Jalan Petrus, kedua mimpi dengan ketemu melihat orang yang seperti ada di gambar itu ngawai-ngawai saya. Di situ saya goncang dengan sholat saya. Tetapi pendamping saya itu pernah bilang gitu, bukan karena sholatnya kamu bisa ketemu dengan Allah, tapi karena imanmu, karena yakinnya. Jadi kita harus yakin. Jadi kalau kita benar-benar yakin sama Allah itu, Allah pasti ridho. Jadi kalau misalnya sholat sampai jidatnya hitam gitu, sampai ini, tapi dia nggak yakin sama Allah, Allah nggak ridho. Tapi kalau kita bilang orang itu tidak yakin sama Allah, pasti marah. Nah, akhirnya ketemu saya berjalan hampir setiap tahun itu saya dapat mimpi perjalanan 7 tahun. Saya ketemu lagi mimpi sama dia lagi, sama orang itu lagi, si Butet itu. Saya mimpi totonya saya ada di dalam gereja gitu Pak. Terus pas saya tengok, aku si Butet lagi gitu. Nah, udah saya ngelihat itu orang ada kalau nggak salah ada acara apa itu saya lupa tuh. Saya cuma lihat bengong gitu. Oh saya bisa ada di sini. Akhirnya terbangun lagi saya. Tetap masih saya anggap itu dari iblis. Nah, yang ke tahun berikutnya saya ada bisikan. Sempurnakanlah imanmu terus tuh. Jadi sebelum ada bisikan itu, saya ada angin dulu gitu. Jadi kalau saya lagi kerja ngapain saya kan suka kerja saya suka nyari cacing Pak karena saya ternak ikan tuh. Jadi kadang-kadang tuh ada bisikan seperti itu. Wah, di situ saya merasa goncang tapi heran juga gitu Pak. Herannya saya karena saya udah nggak mau melayani teman-teman, ada orang yang sakit gitu kan. Akhirnya ada minta tolong. Itu daerah Lenteng Agung waktu itu. Pak minta tolong katanya. Bang minta tolong dong Bang kata gitu. Ini orang udah dipanggil dukun yang udah paling terbagus di situ. Tapi ini orang nggak sembuh juga masih teriak-teriak menjerit-jerit gitu. Dalam hati saya gini Pak, ya Allah saya ini udah nggak benar saya bilang.
saya ini udah nggak sholat, udah jarang sholat. Walaupun saya tetap saya memuji, tetap hati saya itu Allahu Akbar itu tetap gitu. Tapi saya, apa pantas saya ini masih bisa ngobatin orang gitu. Tapi karena memang saya diminta, sampai mohon-mohon diminta gitu. Oh, saya berangkat akhirnya juga, berangkat juga. Saya sholat sunat dulu, jadi kalau sudah terdesak seperti itu Pak, namanya saya sholat sunat, itu namanya sholat sunat. Kalau saya sholat sunat, saya bilang gini, ya Allah, saya ini orang yang berdosa ya. Saya sudah mengingkari perintahmu ya Allah. Saya bilang. Tetapi ada orang yang minta tolong sama saya ya Allah. Atas izinmu ya Allah. Dengan air ini. Sembuhkanlah orang itu. Masih disembuhin juga Pak. Heran juga. Orang itu akhirnya sampai sungkem-sungkem. Itu orang itu Pak. Sekeluarga itu. Orang itu sombong. Jadi dia orang paling kaya lah di lingkungannya. Oh, kalau bawa kendaraan juga sombong. Tapi setelah saya obatin, memang dia ada kerasukan, karena memang dia sebetulnya mau jadi paranormal. Dia jadi sering menantang-nantang jin-jin yang ada di pohonan dekat rumah dia, itu ada pohonan gede itu, karena dia mau jadi paranormal. Akhirnya dia nggak kuat ya, dia seperti itu. Nah, sembuhlah dia, saya syariatin, kalau dulu bilang syariatin, sopan. Jadi so ketemu saya tuh berubah, nggak sombong lagi. Jadi ketemu saya di situ, saya walaupun saya udah nggak sholat, tapi Allah tetap mengabulkan apa permintaan saya. Nah, itu katanya karena keyakinan saya sama Allah. Nah, tadi dari ketemu mimpi tadi yang terakhir dengan bisikan, dari situlah saya mulai sudah goncang. Nah, berjalan tuh Pak, setelah COVID ini, pas masuk COVID, kan karena saya udah goncang tuh, saya udah sholat, saya udah jarang, ya udah. Akhirnya saya sering main-main aja gitu kan. Kadang-kadang ikut karaokean segala macam. Pas COVID itu tidak ada karaoke yang buka. Akhirnya saya main HP Pak. Saya lihat HP karena memang saya senang sama dengar-dengar dakwah-dakwah gitu. Saya senang dengar dakwah. Saya lihat tuh HP. Saya lihat tuh dakwah Yahya Waloni. Wah, Yahya Waloni lagi perang sama Estra Soro ya Pak namanya Pak. Nah, lagi perang di situ. Saya lihat, wah, ini bukannya ustadz ini, saya bilang. Bukannya ustadz ini kalau begini. Jadi saya berpikirnya waktu itu Yahya Waloni, saya pikir waktu itu dia orang Kristen yang mempelajari Al-Quran, dan dia akan melencengkan. Karena guru saya ngaji waktu dulu tuh pernah bilang, nanti ada seorang orang Kristen yang dia memahami tentang isi Al-Quran, dan dia akan membelokkan. Nah, saya bilang ini dia orangnya nih. Saya bilang nih Yahya Waloni ini orangnya. Ini orang Kristen yang bisa membelokkan. Nanti akan, kalau kita dengar, dia akan membelokkan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Saya bilang ini orangnya, Yahya Waloni ini orangnya. Karena setahunya saya, sepemahaman saya tentang saya mengaji, dan orang tua saya, ibu saya itu sering cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat memuliakan mereka Pak, sangat meninggikan mereka, karena begitu banyak orang tua saya menceritakan tentang kemuliaan. Jadi makanya saya ngelihat Yahya Waloni ini, saya anggap
bukan orang Islam, saya bilang. Karena saya tahunya, saya datangnya Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad Rasulullah itu datang itu untuk menyempurnakan akhlak manusia gitu. Nah tapi ini kok ya walaupun ini mulutnya kayak begini, ceramahnya tuh kayak begini nih gitu. Jadi saya anggap wah ini orang Kristen nih, orang Kristen yang nanti akan bagus. Tapi ternyata bukan. Saya lihat lagi kayak Ustadz Nababan, si Ustadz Moko Bintang. Saya lihat orang-orang istilahnya seorang orang-orang Kristen yang mualaf. Wah, saya senang tuh melihatnya. Orang-orang Kristen mualaf pada begitu. Terus saya lihat banyak seorang mualaf-mualaf tuh yang kayak Erinda Handono gitu. Tapi saya perhatiin, saya lihat lagi, kok dia pada ngebohong dengan statusnya dia gitu. Yang latar belakangnya sebetulnya bukan pendeta, ada yang ngaku pendeta. Yang latar belakangnya biarawati sebetulnya bukan biarawati. Kan sekarang zaman sudah bisa kelihatan, Pak. Mau lihat status orang bagaimana sudah bisa tahu. Heranlah saya di situ. Ah, akhirnya saya ngelihat lagi, Pak. Ini seorang murtadin gitu. Nah, seorang murtadin itu kalau saya lihatin ya dia selesai jadi pindah dari seorang Kristen, dari Islam pindah ke seorang Kristen itu, kok dia bicaranya baik gitu. Bicaranya nggak menghujat gitu. Bicaranya nggak menceritakan tentang Al-Quran gitu. Kok kalau orang-orang yang mualaf masih menceritakan tentang Alkitab. Ya udah, terus saya sering dengerin itu. Terakhir puncaknya, Pak, saya dengar Ustadz Abdul Somad. Jadi sebelumnya saya udah dengar Ustadz Abdul Somad itu bagaimana. Saya dengar Ustadz Abdul Somad itu yang ceramahnya ceritanya ada seorang bertanya kepada saya, gitu. Bapak, saya kalau ngelihat salib itu saya gemeteran gitu. Kenapa itu, Pak? Somad itu bilang begini, oh itu ada jin kafir. Jadi ada jin kafir, tangan dia sambil dibentangin, sampai pala dia, oh madep kiri apa madep kanan gitu. Gitu. Itu saya herannya, Pak. Saya merasa kesel. Saya merasa sakit hati sama orang itu. Sama Abdul Somad itu. Saya sakit hati. Karena apa? Karena Nabi Muhammad, Rasulullah Nabi Muhammad itu orang yang mulia, yang akhlaknya bagus. Menurut saya akhlaknya bagus. Kok Ustadz Abdul Somad seperti itu? Yang sekolahnya tinggi, yang sekolahnya sudah kemana-mana. Kok akhlaknya seperti itu? Jadi maksud saya, dia gak usah harus bilang ada segala macam ada jin. Saya bilang gitu. Itu sama juga sudah menghina agama orang. Saya bilang gitu. Sudah menghina. Kan sudah ada dia, pernah saya dengar katanya kalau kita menghina atau melecehkan agama sesembahan orang lain dan Allah kita juga akan dilecehkan gitu. Saya tersinggung gitu karena saya sangat memuliakan Allah, saya sangat memuliakan Nabi Muhammad gitu. Tapi ini si Somad ngomongnya kayak begitu, gitu kan? Saya merasa sakit hati, tersinggung. Sama juga menurut saya, jadi dia tidak memuliakan Allahnya dan dia tidak memuliakan Rasulullah. Ya ada apa ini, saya bilang gitu. Kok bisa kayak begini? Saya udah pertama sebelumnya dia ada orang yang bertanya itu, saya suka itu nonton dia itu. Wah, dia orang pintar banget. Tiba-tiba dia viral begitu ramenya sampai bukan sejuta umat lagi, udah berjuta-juta umat, dia banyak umatnya. Sakit hati saya sama dia. Nah dari situ, Pak, dari situlah saya pengen tahu isi
apa sih isi Alkitab itu? Kok sampai sebegitunya Somad menghina uh, sesembahan orang? Saya pengen tahu isi Alkitab bagaimana. Tapi puji Tuhan melalui HP tiba-tiba saya bisa dapat Alkitab. Saya baca Alkitab, Pak. Padahal dulu saya kalau bilang megang Alkitab itu haram, nggak boleh. Jadi nggak boleh megang Alkitab, haram. Saya baca Alkitab, Pak. Waduh, kok enak banget baca Alkitab ini. Saya baca terus. Seneng saya baca tuh, Pak. Baca Alkitab. Wah, gimana ini ya? Saya mau belajar Alkitab ini. Ingat saya sama teman saya tuh, yang namanya si Butet itu. Baru ingat sama si Butet tuh. Saya telepon dia, Pak. Itu kalau nggak salah udah 4 tahun yang lalu saya telepon dia. 4 tahun atau 3 tahun yang lalu saya telepon. Saya tanya sama dia, Ted, ini Ted, saya bilang gitu. Gue ini kemarin ada yang mimpi. Saya ceritain, Pak, mimpinya tuh. Yang mimpi yang tadi saya ceritain sama mereka. Sama si Butet itu. Herannya saya, Pak, sama dia. Dia bilang gini malah sama saya. Sekarang begini aja, Tok. Lu berdoa sama Allah lu berdoa yang sungguh-sungguh, lu berdoa sama Allah lu minta jalan yang terbaik, jalan yang benar tuh yang mana lu minta, lu mohon aja sama Allah lu. Heran saya, Pak, kok dia ngomong begitu, saya bilang gitu. Kan kalau saya tanya mimpi saya dengan ustadz yang saya tahu itu kan pasti jawabannya, ah itu dari iblis, makanya saya nggak mau tanya mimpi-mimpi saya itu, saya nggak mau tanya sama ustadz karena saya tahu orang saya baca hati ustadz aja saya bisa tahu. Dulu saya tanya sama dia, sama butet itu, saya bilang gitu. Dia malah bilang begitu. Lah kok lain, saya bilang gitu. Katanya orang Kristen itu malah ngajak-ngajak orang Kristen, orang masuk Kristen nanti dikasih Indomie, dikasih duit segala macam. Nah ini kok saya enggak. Kok saya malah dibilang begitu? Kan jadi penasaran sama saya, Pak. Lah kok dia malah bilang begitu, saya bilang gitu. Nah, kebingungan saya bagaimana ini saya bisa memahami tentang Alkitab itu. Nah, itu akhirnya saya lihat Yusuf, channel Pak Yusuf, saya lihat, saya ibadahnya itu saya tonton dengan ibadah-ibadah lain, saya lihat lagi di di Alkitab itu. Nah, setelah itu, wah, saya mau menyatakan kalau saya mau masuk Kristen. Jadi hampir 2 tahun yang lalu saya pengen masuk Kristen tuh gimana ya, saya datang ke gereja ini, pernah saya datang ke gereja ini, wah gerejanya serem amat, tinggi gitu, Pak, tinggi, terus gambarnya apa tuh gitu, serem amat gitu. Udah akhirnya saya bingung, saya mau masuk gereja mana. Tiba-tiba saya ada masuk gereja itu Pak, begitu serem. Yang penting saya menyatakan saya mau pindah iman dulu. Pindah iman dulu, akhirnya saya nulis pernyataan, saya menandatangani sampai pakai materai, jadi ikut katekisasi saya 2 tahun, Pak, karena COVID. Jadi karena COVID, jadi ntar katekisasi, ntar enggak. Tapi perjalanan kenapa saya bisa terima Tuhan Yesus itu
berawal dari saya merasa saya kecewa dengan yang apa saya muliakan. Saya kecewa dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kecewa dengan, mohon maaf, dengan isi Al-Quran. Apa Al-Quran itu firman Tuhan. Jadi setelah saya baca Alkitab, Pak, saya baca Alkitab cuma sekali, perjalanan setahun selesai, saya baca khatam. Akhirnya saya belajar Al-Quran. Makanya begitu banyak saya malah mempelajari tentang Al-Quran. Kecewa, saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis, saya ngeliat tafsir. Sekarang mau belajar apa? Mau belajar hadis, saya tinggal lihat di pakai HP udah kelihatan hadisnya. Dulu susah, harus beli bukunya mahal. Dan lagi pula saya dari latar belakang Muhammadiyah itu nggak pakai headsetnya, bukan hadis itu nggak begitu ini, karena Muhammadiyah itu baca Al-Quran, ayat bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya, terjemahnya. Jadi nggak hadis. Tapi setelah terjadinya kekecewaan saya sama Yahya Waloni, sama Somad, akhirnya saya mempelajari tentang Al-Quran. Kecewa saya dengan isi Al-Quran. Kecewa dengan hadis-hadis. Jadi karena apa, Pak? Saya, semua doa saya sudah dikabul. Sampai anak saya yang terakhir semua sudah dikabul. Jadi yang saya perlukan tuh apalagi? Di usia tua saya ini yang saya perlukan apalagi? Saya cuman bagaimana saya bisa mendapatkan surga. Berawal dari mendapat, saya mencari ini. Ternyata, Pak, mungkin nggak tahu karena kebodohan saya, gitu. Saya nggak tahu kalau di surga orang Islam itu mendapatkan 72 bidadari. Saya ngelihat ceramahnya dari Pak Ustadz Zulkifli dan Ustadz Firanda waktu itu. Ada satu lagi Ustadz yang matanya sipit, yang dia bilang katanya, apa yang kita dapat nanti di surga? Dia bilang, aduh, kayaknya saya dengar dia ngomong itu sampai apa? Aduh, malu saya ngomongnya kali. Nah, dia bilang, nanti kita di surga kita mendapatkan 72 bidadari, 72 atau 73 bidadari. Kita akan mendapatkan 73 bidadari dan pekerjaan kita sepanjang hari hanya memecahkan keperawanan bidadari. Pecah perawan lagi, pecah perawan lagi. Jijik saya dengarnya, Pak. Saya orang nggak benar, saya tukang mabuk. Tapi saya dengar orang ceramah itu kok begitu. Emang apa ada hadis seperti itu? Apa ada di Al-Quran seperti itu? Yang penting kan kebodohan saya nggak mempelajari tentang Al-Quran atau tentang hadis. Ternyata memang ada. Kalau di Al-Quran saya baca di surat Yasin ada, tapi bunyinya bukan 73 bidadari. Bunyinya nanti kita di surga mendapatkan kenikmatan. Di situ saya nggak terima. Saya merasa kok mendapatkan kenikmatan, saya bilang gitu. Kalau mendapatkan nikmat, saya bisa terima. Kenapa? Saya di saat saya berzikir, waktu itu di saat saya berzikir terus,
sepanjang malam saya berzikir. Tiba-tiba saya ada di suatu, saya masih duduk, bukan di mimpi Pak, lagi berzikir gitu. Tiba-tiba saya ada di suatu uh, halaman rumput, saya berzikir sila di situ rumput, sampai pukulan itu indah, sejuk rasanya gitu. Wah ya Allah, begitu nikmatnya saya memuji nama Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Saya merasakan, nggak tahu, saya namanya belum tahu surga, apa ini surga gitu. Jadi waktu saya saat saat berzikir itu, bukannya mimpi ini, saya istilahnya saat saya berzikir itu tiba-tiba melayang gitu. Tiba-tiba saya sepertinya ada di suatu tempat seperti itu waktu saat berzikir. Karena kita saya, bukannya kalau kita, saya jadi berasa yang ngajarin orang. Saya nih merasa kalau saya memuji nama Allah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kadang-kadang suka terpikir dengan bagaimana ini besok punya duit apa enggak, bagaimana ini besok ikan saya makan apa enggak. Wah, jadi kagak, kalau di Islam tuh bilang enggak khusyuk. Jadi khusyuk kita memuji-muji nama Allah. Ya, saya yang namanya kita bisa khusyuk memuji nama Allah itu ya di surga nanti gitu. Karena guru saya juga pernah bilang, kalau kita mau ketemu sama Allah ya banyaklah berzikir, nanti kita di surga. Waktunya kita bisa melihat Allah, waktunya kita bisa memuji Allah. Itu guru saya ngomong gitu Pak. Tapi kok di sini di ceramah ini saya bilang itu, di surga mendapatkan 73 bidadari, kerjaan kita begitu. Nah, berarti itu harinya ada berapa? Kalau di sini sekarang di dunia ini ada sebulan 30 hari gitu kan. Kalau 70 hari berarti selalu dia ada sebulan apa enggak ada. Jadi nggak kenal hari, mungkin kerjaan kita cuma begitu aja. Kapan 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 memuji nama Allah kalau kerjaan kita begitu? Sakit hati saya. Saya kecewa. Kalau memang surganya Islam itu mendapatkan 73 bidadari. Yang kecewa lagi saya dengan hadis Rasul. Ya, kembali lagi karena kebodohan saya. Mungkin saya nggak tahu. Karena saya nggak belajar. Baru tahu Pak, kalau Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad itu umurnya dinikahin 6 tahun. Persetubui 9 tahun. Di situ saya juga kecewa dengan Nabi yang begitu saya muliakan. Jadi ada hadis Nabi, hadis Rasulullah. Saya juga tahu, akhirnya saya melihat hadis. Karena ada juga yang ceramah. Ada juga hadisnya saya baca. Kalau Nabi Rasulullah itu mati diracun. Saya kecewa juga sama Nabi Muhammad Rasulullah yang saya agung-agungkan. Saya juga kecewa dengan hadis Rasulullah yang ada hadis tentang menyusui orang dewasa. Banyak hadis-hadis setelah saya baca hadis-hadis yang kecewa. Banyak. Kecewa saya dengan Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah.
firman Allah yang saya yakini, yang saya anggap mulia, yang saya anggap firman Allah itu Allah yang Maha Kuasa, Allah itu yang Maha Mulia. Taunya saya firman Allah itu kekal. Allah itu kekal. Jadi ada firman yang menyatakan inna indallahi Islam. Saya juga nggak tahu waktu itu kalau bunyinya agama yang diridhoi Allah itu agama Islam. Jadi menurut pemahaman saya tentang ketuhanan, pemahaman saya tentang 99 asma Allah, Allah itu nggak menciptakan agama. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu tidak melihat latar belakang orang. Orang itu Islam, Kristen, Cina, dia nggak lihat. Allah itu mengasihi, jadi semua itu dikasihi. Yang saya paham. Jadi Allah itu tidak membedakan apa yang Allah ciptakan. Semua dibagi rezeki. Menurut pemahaman saya tentang Allah. Saya kecewa dengan isi Al-Quran yang menyatakan perangilah orang Nasrani, orang Yahudi. Saya pernah tanyakan masalah itu dengan katanya itu waktu zaman perang. Ayat itu waktu zaman perang. Jadi saya berpikir berarti ayat firman Tuhan itu tidak kekal. Masa firman Tuhan itu bisa ada waktunya? Firman itu bisa menyatakan itu firman waktu perang. Taunya saya firman Allah itu ya hari ini Allah berfirman untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi nggak ada. Jadi menurut saya itu perkataan Allah itu nggak bisa ditafsir. Nah itu dia mentafsirkan. Makanya itu ada tafsir, ada hari. Tafsirkan itu zaman perang. Di situ saya nggak terima juga. Banyaklah Pak. Saya takut menjadi dianggapnya nanti melecehkan atau menghina agama Islam. Tapi sebetulnya saya hanya kecewa. Saya hanya kecewa dengan Al-Quran. Saya kecewa dengan Nabi Muhammad. Karena setelah saya pelajari, yang selama ini saya nggak pernah mempelajari tentang Al-Quran, yang selama ini saya tidak pernah mempelajari tentang hadis, setelah saya pelajari dan setelah saya lihat seorang ustadz, seorang mualaf atau seorang murtadin, saya sudah tonton semua banyak. Jadi saya kecewa. Bukannya saya apa sama Allah saya kecewa? Enggak. Bukan Tuhan itu cuma satu, Allah itu cuma satu. Jadi saya tidak kecewa dengan Allah. Akhirnya saya bisa terima Tuhan Yesus setelah saya baca kitab, akhirnya saya merendung, saya belajar dari hasil kekecewaan saya. Saya menerima Tuhan Yesus bukannya saya dapat mimpi itu Tuhan Yesus melambai-lambai. Tidak Pak, saya belajar. Saya mencari jalan kebenaran. Apa yang dinyatakan Tuhan Yesus itu saya belajar dari orang melecehkan tentang Tuhan Yesus itu. Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Itu dari situ saya kaji Pak. Saya kaji dengan Tuhan yang orang itu menyatakan Tuhan.
Ada 3. Karena memang dari hasil saya belajar dari guru saya yang sebelum itu kan namanya mengkaji diri. Pada waktu itu saya mengkaji diri, hanya mengkaji diri saya. Kaji diri saya nih. Jadi kalau saya misalnya, saya bisa tahu kalau orang itu mengatakan itu sesat, lu sesat, orang agama itu sesat, atau aliran itu sesat. Berarti kalau mulut kita bilang itu sesat, berarti kita sesat. Seperti itu palsu, kitab itu palsu. Berarti kitab yang dia pegang itu palsu. Jadi pemahaman tentang mengkaji diri saya itu, kita saat kita bicara, kita ada kaca di dalam diri kita. Di dalam kita tuh, di muka kita, di hadap kita. Karena kenapa? Memang guru saya itu Pak, waktu itu tuh dia sangat menjaga telinganya, sangat menjaga ucapannya, sangat menjaga hidungnya. Makanya saya berat sebetulnya kalau ukuran saya untuk harus menerima Tuhan Yesus. Semua dijaga. Jadi setelah saya kaji, ya itu memang akhirnya saya melihat Ustadz saya walau dibilang palsu gitu kan, Ustadz Alkitab itu palsu, berarti itu palsu. Ustadz Taslim yang bilang Bible ini cuman 12% yang benarnya, yang sisanya nggak benar. Berarti kalau dinyatakan itu, saya kaji lagi, saya balik lagi. Ntar kalau saya balik lagi, Al-Quran itu 12% yang benar, yang sisanya. Orang bilang sesat, berarti kita sesat. Kenapa? Kalau memang hati kita bersih, kalau memang hati kita memang hati di jalannya Allah, kalau memang kita yakin sama Allah, kita nggak akan mencaci maki orang, Pak. Kita nggak akan menyesatkan orang. Kita nggak akan bilang sama orang, wah iblis lu, sakit jiwa lu. Nggak akan. Karena hati kita nggak seperti itu. Makanya guru saya itu waktu itu menjaga. Jadi kalau ada orang lagi ngomongin orang gitu, misalnya ngobrolin orang, ya dia pergi Pak. Dia jaga kupingnya. Jangan sampai hatinya rusak. Memang sulit Pak. Memang sulit untuk bagaimana supaya kita itu mempunyai hati yang bersih. Tapi memang belajar supaya kita jangan menyesatkan orang. Kalau kita bisa bilang orang itu sesat, atau kita bisa bilang itu orang iblis, atau kita bisa bilang orang itu sakit jiwa, berarti orang itu begitu juga, iblis juga, sakit jiwa juga, sesat juga. Karena kalau memang hatinya bersih, dia nggak akan bilang orang itu sakit jiwa, karena di hati dia nggak ada, hati dia bersih, nggak ada. Saya kaji dengan sesembahan orang Kristen 3. Akhirnya saya bisa terimanya begini Pak. Di Islam memang Allah itu tidak kelihatan dan tidak kedengar. Tidak bisa didengar dan tidak kelihatan. Memang iya. Saya imani firman wahyu Allah melalui malaikat. Malaikat tidak kelihatan. Disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia juga tidak bisa lihat, tidak kelihatan, dan kita juga tidak boleh membayangkan bagaimana wajah Rasulullah. Tidak boleh. Tanpa disadari sebetulnya dia juga 3 Pak. Di situ ada Allah, di situ ada malaikat, di situ ada
baginda Nabi. Karena terjadinya bisa terbentuk terjadinya terbentuk Al-Quran ini karena Allah memajukan sama malaikat, disampaikan sama baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadilah Al-Quran ini. Yaitu kalau dikaji, karena orang Islam itu menyatakan sesembahannya orang Islam itu, orang Kristen itu tiga, tanpa disadari sebetulnya itu juga tiga. Tiga jadi satu. Allah, malaikat, Nabi Muhammad jadi satu. Karena terbentuknya ada ini, di sini ada Allah, di sini ada wahyu, ada malaikat, di sini ada Nabi Muhammad. Karena wahyu Allah itu disampaikan oleh malaikat, disampaikan lagi sampai Muhammad. Cuman ada pertentangan yang saya bilang kalau wahyu ini kekal, wahyunya Allah itu kekal. Kenapa Allah merintahkan sholat itu dari 50 sampai 30 sampai 5 waktu, itu sudah kekal, sudah nggak kekal dengan Allah. Banyaklah, banyak sebetulnya yang saya catat Pak. Kalau saya bahas tentang Al-Quran, takutnya saya salah dan saya menjadi masalah. Saya merenung tentang Allah, saya merenung tentang kenapa itu saya bisa, hati saya bisa merasa kok saya pengen terima Yesus. Jadi saya kajinya seperti ini Pak, saya kaji. Saya pengen tahu jadi yang nyata menurut logika juga saya. Allah berfirman, turunlah firman-Nya menjadi manusia. Kan saya baca tuh Allah berfirman, turun firman menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia yaitu Yesus. Akhirnya firman itu berfirman. Jadi karena memang firman itu manusia itu berfirman kepada para murid-murid. Saya bisa terima itu kok. Oh iya ya. Allah itu kan maha kuasa. Allah bisa menjadikan apa aja. Allah bisa menjadikan firman-Nya apa aja. Orang firman menjadi buku aja. Orang imani. Di situ saya, wah iya. Karena memang ini ketemu langsung. Jadi nggak ada yang saksinya ada gitu. Jadi di sebelah itu nggak ada saksinya tuh, wahyunya disampaikan nggak ada saksinya. Ini ada, saya baca Alkitab tuh ada saksinya. Terus merasakan, wah ini benar ini. Saya bilang ini firman. Kalau dikatakan kalimat Allah itu menjadi manusia, ya iya. Kalau saya ngeliat di Al-Quran, ya Isa Al-Masih disebutnya. Kalau di sini disebutnya bilang Yesus. Di situ saya bisa bilang, wah ini benar ini, saya bilang. Allah itu berfirman menjadi manusia. Karena memang tujuan saya ingin mendapat surga, Pak. Saya sudah meyakinkan kalau itu memang firman yang menjadi manusia itu, saya sudah yakini itu firman yang menjadi manusia itu. Tuhan Yesus itu berfirman, tidak akan masuk surga kalau tidak melalui aku. Saya berpikir, ya iya. Kenapa
Kalau melalui yang sebelah banyak ada dosanya, sampai dosanya juga dosa dari sekarang sampai yang akan datang sudah diampuni. Tapi ini Tuhan Yesus tidak punya dosa dan memang tidak ada dosanya sama sekali. Wajar kalau seandainya sebagai Tuhan Yesus, sebagai manusia yang sepenuhnya manusia, dia berfirman atau dia berbicara, uh, dia yang megang kunci surga istilahnya, dan dia orang umat itu tidak bisa masuk ke surga kalau tidak melalui dia karena dia orang suci. Saya terima di situ, Pak. Setelah saya ngelihat cerita tentang Yesus disalib, saya baca tentang Yesus disalib, nggak tahu hati saya kenapa, Pak. Hati saya tuh nangis, keluar air mata. Saya nggak tahu kenapa saya merasakan begitu begitu besarnya Tuhan Yesus berkorban. Dia rela mati, dia rela mati karena untuk menyelamatkan umat. Jadi yang kemarin saya pikir orang menyembah manusia, ternyata itu bukan manusia, sembarangan manusia. Ternyata itu memang Allah, memang Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang. Allah menunjukkan cara bagaimana berkurban. Allah sendiri yang menunjukkan. Dia rela mengubarkan anaknya. Dan saya meyakini anaknya. Karena Yesus itu bukan lahir dari benih manusia. Itu dari ruhnya Allah. Dari ruhnya Allah. Karena saya yakin. Kalau saya baca Alkitab, saya yakin. Saya yakin itu Tuhan Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus itu juga Bapa. Tuhan Yesus juga Allah itu. Karena firman itulah firman-Nya Allah. Firman yang menjadi. Itu sering saya menangis, Pak. Saya baca Alkitab. Baca sejarah Yesus. Kali. Waduh, saya itulah saya akhirnya saya terima Tuhan Yesus. Saya nggak aturan rencananya saya mau berpakat banyak tentang itu Al-Quran yang sangat menghadapi saya hadis yang saya takut saya terlepas yang akhirnya membuat saya dianggapnya melecehkan agama Islam. Saya sudah menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, pengikut Yesus. Walaupun saya awalnya itu saya nggak yakin kalau Allah itu bikin agama, karena di Al-Quran itu ada tulisan Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi Allah, agama Islam. Kok Allah begitu membedakan kasihnya kepada kitab yang lain. Jadi cuma hanya Al-Quran yang benar. Jadi kitab yang lain, Jabur, Taurat, Injil,
Itu nggak benar. Kenapa Allah seperti itu? Akhirnya saya udah banyaklah saya kekecewaan saya. Setelah itu Pak, saya dibaptis tanggal 10 Februari. Saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya begitu takut saya untuk menyampaikan semua ini kepada istri saya, kepada anak-anak saya, pada orang tua saya, kepada adik-adik saya. Saya begitu takut walaupun di awalnya istri saya sudah sangat marah dan begitu kecewanya istri saya sudah merasa takut. Setelah saya dibaptis, saya menerima piagam semacam bukti pembaptisan saya. Saya telah menerima itu. Bingung saya bagaimana saya mau menyampaikan, dan takut saya bagaimana saya mau menyampaikan kepada anak istri saya, pada orang tua saya. Jadi takut saya rasanya. Akhirnya pas di Idul Fitri ini Pak, saya di Idul Fitri ini, saya malamnya berdoa atas nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hari ini saya sangat memuji-muji nama-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan, supaya rasa ketakutan saya ini hilang. Saya ingin menyampaikan kalau saya ini sudah dibaptis Tuhan, kepada orang tua saya, kepada adik-adik saya, pada istri saya, dan kepada anak saya. Saya takut Tuhan. Saya takut dia akan mencaci maki saya. Saya takut dia tidak akan sayang sama saya. Saya takut dia tidak akan menerima saya sebagai kakaknya. Saya takut orang tua saya tidak menerima saya sebagai anak. Saya takut sebagai anak saya tidak menerima sebagai bapaknya. Ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau maha kuasa. Aku percaya Engkau Tuhan. Tunjukkanlah Tuhan. Saya berdoa atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Pak. Saya begitu bangga, begitu sedih, begitu hikmat saya menerima kuasa Tuhan. Di hari Idul Fitri, saya bilang mengaku kepada orang tua saya, pada adik-adik saya, kalau saya sudah dibaptis. Puji Tuhan, Tuhan tunjukkan kuasanya kepada saya Pak. Adik-adik saya, yang saya anggap, yang saya pikirkan dia akan mencaci maki saya. Karena pada dasarnya awalnya itu, saya ini sebagai panutan bagi mereka. Tiba-tiba dia, walaupun saya ada pertanyaan-pertanyaan, tapi dia puji Tuhan bisa menerima saya. Dia bisa menerima saya, dia hanya berbicara ya Islam, mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang benar. Dan orang tua saya juga Pak. Aduh, karena ada adik sepupu saya yang murtad, bapaknya langsung mencoret namanya.
usir dari keluarganya. Jadi orang adiknya uak saya itu kan bapak saya. Saya beranggapan bapak saya akan seperti itu. Sama seperti itu. Karena kakaknya juga seperti itu. Ada anaknya yang murtad, anaknya diusir. Dan dihapus dari kakak itu. Dari kartu keluarga. Tapi puji Tuhan, Tuhan melakukan kuasanya pada saya. Tuhan. Orang tua saya begitu baik tiba-tiba. Dan dia begitu bisa menerima walaupun hatinya sedih, walaupun hatinya hancur, dia merasa. Saya bilang kepada orang tua saya, ya papa, maafkan saya. Papa tidak bersalah mengajari saya. Papa benar. Papa jangan merasa papa itu merasa saya bersalah mengajar anak. Tidak, Pak. Yang saya rasakan papa benar mengajar saya. Tapi maafkan saya, Pak. Kalau saya harus menerima Tuhan Yesus. Orang tua saya akhirnya hanya bisa berdoa dan adik-adik saya juga yang lain. Ya sudah sekarang kita doakan saja supaya kakak kita bisa balik lagi pada jalan yang benar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya setelah berbicara menyatakan iman saya kalau saya sudah dibaptis, Pak. Saya datang ke tempat ikan saya sini, Pak. Ini di sini. Saya menangis. Saya mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah menunjukkan kekuasaannya. Menunjukkan kekuasaanmu Tuhan. Kau masukkan ruh yang suci di adik-adik saya. Di istri saya. Di orang tua saya. Istri saya juga yang begitu dulu memaci maki. Itu begitu baik. Dia mau menerima saya. Gak apa-apalah. Menangis saya. Saya berdoa menangis. Saya berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara langsung kau tunjukkan kuasamu kepada saya Tuhan. Begitu saya semakin yakin. Semakin yakin. Hari ini Pak. Hari ini. Karena baru kemarin saya menyatakan baptis CD saya kepada orang tua dan adik-adik saya. Ada anak perempuan saya juga di situ ada, terus anak saya yang 2 tuh lagi berlayar. Saya khawatir anak saya yang 2 itu juga akan benci kepada saya, akan memarah kepada saya. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya yakin Tuhan Yesus akan merubah pikirannya yang aturan benci jadi tidak benci. Tadi Bapak, saya menangis lagi tadi Bapak. Anak saya WA kepada saya yang sedang berlayar. Papa jaga kesehatan. Kami anak-anak Papa 3 orang ini sangat sayang sama Papa. Kami 3 orang ini sangat bangga dengan apa yang Papa lakukan terhadap kami. Papa yang terbaik di mata kami, di mata abang dan adik-adik saya. Abang dan adik-adik
sangat sayang Papa. Papa jaga kesehatan. Tuhan, Kau tunjukkan lagi kuasa-Mu, Tuhan. Kau tunjukkan lagi kuasa-Mu, Tuhan. Ketakutan saya takut tinggal dengan anak-anak saya. Kau tunjukkan. Anak saya masih begitu sayang sama saya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan kesaksian saya, Pak. Mungkin ada lagi, Bapak. Ya, haleluya. Luar biasa sekali. Jadi Pak Sukrianto benar-benar melalui sebuah pengkajian yang cukup panjang, di mana mempercayai Tuhan itu memang harus melalui sebuah pengkajian. Kita tidak boleh hanya mendengar apa kata orang, kata A, kata B, kata C, kata D. Tapi belajarlah, dikajilah, pelajarilah berdasarkan apa yang tertulis atau apa yang tertuang, atau kita juga bisa belajar tentang sejarah. Sejarah adalah satu pembuktian yang tidak bisa dibantah, karena sejarah itu menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi pada saat ini lewat sebuah pengkajian yang cukup panjang, maka Bapak Sukrianto memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, teman-teman, saya berdoa supaya apa yang dibagikan oleh Pak Sukrianto bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan Amin. mungkin ada di antara teman-teman yang sedang kebingungan, atau mungkin juga sedang bertanya-tanya, siapa sih Tuhan yang benar? Atau mungkin siapa sih Tuhan yang menciptakan diriku? Nah, kita bisa bertanya langsung, teman. Jadi kita tidak, dengan Tuhan itu sebetulnya komunikasi itu sangat terbuka. Kan Tuhan itu sebetulnya dekat sekali dengan manusia. Ya, Ciptaan betul, Pak. yang paling sempurna itu adalah manusia. Bahkan Alkitab menyatakan itu di dalam Kejadian 1 ayat 26, kita diciptakan segambar dengan Dia. Coba Anda renungkan betapa spesial, khusus, yang mungkin bahasa saya tidak terlalu sempurna untuk menjelaskannya. Tapi manusia itu diciptakan segambar loh. Segambar dengan pencipta itu sendiri. Bagaimana mulianya manusia itu. Dan kalau manusia begitu mulia dan manusia dikatakan dia adalah makhluk yang begitu spesial, tentu manusia adalah pribadi yang begitu dekat, bisa berkomunikasi, tanya dengan Tuhan. Pada saat Anda berdoa, tanya dengan Tuhan. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Siapa yang menciptakan diriku? Nah, kalau Dia Tuhan yang benar, saya yakin Dia akan menciptakan, Dia akan menunjukkan, karena Dia maha hadir. Hakikat Tuhan itu sangat sederhana. Dia maha hadir, Dia maha kuasa, dan yang tidak kalah pentingnya Dia maha baik, Dia maha kasih. Jadi kalau Dia Tuhan yang benar, Dia tidak memilih kelompok. Ya, kalau kelompok ini aku kasihi, kalau kelompok B, oh tidak, karena Dia tidak percaya sama aku. Tuhan itu tidak seperti itu. Bahkan sekalipun Anda orang yang menghina Tuhan, kalau kasih Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Masih Tuhan tetap ingat mengasihi, Pak. ya, Iya, Tuhan tetap mengasihi.
Amin. Masih ingat tentang Begitu Paulus? begitu Ya, begitu banyaknya channel-channel Muslim kayak si Nandar, Juma itu menghujat Tuhan Yesus, tapi dengan dia menghujat atas nama Tuhan Yesus itu dia mendapatkan uang banyak. Jadi begitu begitu kasihnya, walaupun Tuhan Yesus walaupun dihujat itu Tuhan Yesus sama dia, tapi dia tetap mendapatkan rezeki, mendapatkan uang dari hasil hujatannya itu. jadi begitulah. Iya, Pak. Jadi Ah, yang saya mau sampaikan, Tuhan iya, Yesus kasihnya tidak terbatas, tidak dibatasi dengan penghinaan, penghujatan, atau pelecehan yang sering dilontarkan oleh banyak orang bahwa dia bukan Tuhan, dia hanya manusia, dan hinaan-hinaan yang tidak pantas seringkali dilontarkan oleh manusia. Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan itu. Dia tidak marah-marah, bahkan ada begitu banyak narasumber yang bersaksi di channel kami, mereka dulu anti, mereka sangat membenci, mereka sangat menghina Tuhan, bahkan segala macam cara mereka lakukan. Tapi kasih Tuhan tidak bisa dibatasi, karena dia sayang sama manusia. Ya, yang jahat itu, yang ingin mencelakakan manusia itu iblis. Jadi memang firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 8, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, ini untuk membedakan karakter iblis dengan Tuhan sangat mudah. Jadi iblis ini sangat jahat, memang dia sangat menginginkan kematian manusia. Bahkan kalau kita pergi berziarah ke kuburan, itu banyak orang tidak mengerti, orang menganggap memang beginilah proses kehidupan. Tidak. Tuhan tidak pernah merencanakan kematian buat manusia, tapi iblislah pembunuh manusia. Dia merencanakan, dia ingin supaya semua manusia mati. Dia ingin manusia supaya semua dihukum di dalam penghukuman, di dalam alam maut. Dan itulah tujuan iblis. Makanya dia mendatangkan celaka bagi manusia, kecelakaan di mana-mana, melalui kendaraan, melalui pesawat, melalui kapal, melalui bencana, melalui peristiwa-peristiwa kecelakaan pribadi. Itu semua perbuatan iblis yang begitu jahat. Iblis ini sangat jahat, ya. Dan dia membuat manusia satu dengan yang lain saling membenci. Dan apa tujuan daripada iblis? Dia ingin supaya manusia saling membunuh, ya. Dia rangsang emosi manusia untuk saling membunuh, saling menghabisi satu dengan yang lain. Itulah iblis yang begitu jahat. Jadi sekali lagi saya berdoa supaya di dalam hidup ini kita boleh menemukan kebenaran dan kita boleh dilepaskan oleh Tuhan Yesus dari tangan kegelapan, dari tangan hal-hal yang bisa membawa kita kepada penghukuman neraka yang kekal. Tuhan Yesus datang mati buat kita semua. Tuhan Yesus berkorban memberikan nyawanya. Banyak orang berkata begini, mereka tidak mengerti Pak Sukrianto. Mereka berkata, kalau Tuhan Yesus mau mengampuni dosa, tidak perlu dia datang, tidak perlu dia mati di salib. Oh, Anda keliru. Anda salah, Anda tidak mengerti tentang kebenaran, Anda tidak mengerti tentang firman. Ya, tanpa Anda minta ampun pun Anda sudah diampuni. Waktu di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, betul. Anda tidak minta ampun pun Anda sudah diampuni. Rasul Paulus itu adalah seorang manusia yang sangat jahat, sangat sadis. Dia membunuh banyak orang yang mengikut, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia tidak minta ampun kok. Malah dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik dengan emosi yang meluap-luap, dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, imam besar untuk menghabisi, membunuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ingin sampaikan untuk membuka pengertian kita tentang kebenaran. Banyak manusia tidak mengerti. Rasul Paulus tidak minta ampun, bahkan dia ke Damsyik itu ingin membunuh lebih banyak lagi. Dan Tuhan Yesus datang dan mengasihi dia. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya.
Tuhan Yesus tidak datang langsung tempelin, kurang ajar kau ya, kau habisi orang-orang Kristen, atau Tuhan Yesus langsung bunuh dia di tengah jalan. Tidak. Tuhan yang baik, Tuhan yang benar itu, dia hakikatnya tidak bisa berubah. Dia kasih. Kasihnya kekal. Dan dia tidak dipengaruhi oleh kejahatan apapun. Karena yang keluar dari dalam pribadinya itu hanya kasih. Pengampunan dan belas kasihan, dan ingin supaya manusia semua bahagia. Itulah yang terdapat di dalam Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, bagi Anda yang belum mengenal Tuhan, jangan sampai terlambat, karena Yohanes 14 ayat 6, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, karena dialah yang mengalahkan maut, dialah yang mengalahkan iblis, dia bangkit dari kematian. Kenapa dia bangkit dari kematian? Karena dia manusia suci, dia tidak berbuat dosa, tidak ada dosa sedikit pun di dalam dia. Makanya karena dia di alam maut, setelah dia menyelesaikan penebusan, dialah yang berhak menebus, membayar dosa kita semua. Ya, dosa, upah dosa adalah maut. Jadi dialah yang menjadi jalan keselamatan bagi kita semua. Dan di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa, ya. Begitu dahsyatnya Tuhan menjangkau Pak Sukrianto dan juga yang lain-lain, dan saya berdoa supaya teman-teman juga bisa mengalami hal yang sama. Asal buka hati saja dan carilah kebenaran, selidikilah dan pelajari sungguh-sungguh bahwa siapa yang menciptakan dirimu, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang merindukan Anda supaya diselamatkan. Dan terima kasih buat Pak Sukrianto atas kesaksian yang luar biasa. Saya berdoa supaya Bapak ada yang mau saya sampaikan, Pak. Ya, silakan, Pak. Ada dua yang saya mau sampaikan. Ya. Mungkin yang terutama kepada anak-anak Tuhan, mohon maaf kalau saya menyampaikan ini, bukannya berarti saya lebih pintar atau lebih mengerti gitu. Karena saya melihat banyak orang yang saya heran kalau anak Tuhan itu bisa menjadi seorang mualaf dan dia pindah ke agama sebelah. Makanya yang saya harapkan anak-anak Tuhan itu, Tuhan Yesus itu tidak menghilangkan 10 hukum Taurat dan digenapi dengan hukum kasih. Makanya anak-anak Tuhan, kajilah kata kasih itu. Kalau kita sudah memahami kata kasih, terkasih, kasih, kita nggak akan jadi mualaf. Kita akan merasakan namanya kasihnya Tuhan itu. Karena apa, Bapak? Saya anggap dulu sama di Islam juga ada seorang ustazah yang istilahnya habis ceramah, habis ini suka ngomongin orang, suka jelek-jelekin orang. Ternyata hamba Tuhan juga, anak-anak Tuhan juga ada yang begitu. Dia memahami tentang isi-isi ayat-ayat, dia tahu tentang ayat-ayat. Tapi karena nggak ada kasih di dalam diri dia, makanya terlontarlah kata-kata yang tidak kasih. Jadi saya berharap dengan hamba-hamba Tuhan, dengan anak-anak Tuhan, dengan Kristen yang sudah sejak kecil
pahamilah arti kasih. Yang kedua, saya mau berdoa kepada Ustadz Ustadz Hadi Hidayat, Yaya Waloni, Ustadz Kainama, Ustadz Nanda, Juma, Munir, Taslim, Somad, Ustadz Piranda, Zulkifli, Rizik, Agustan, Ustadz Mansur, Muhammad Ali, Gus Metik, dan channel-channel Muslim. Saya berdoa atas nama Tuhan Yesus. Semoga ustadz-ustadz yang saya sebut ini dalam keadaan sehat terus. Sampaikanlah ceramah-ceramah yang seperti biasa telah Anda sampaikan. Karena dengan ceramah Anda itu banyak orang yang menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehatkanlah orang-orang itu. Amin. Ya Pak. Luar biasa ya. Jadi Rianto, jangan sampai Anda meninggalkan Tuhan Yesus ya. Karena perhatikan baik-baik kebenaran yang tertuang, yang diajarkan, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebagai kekuatan yang sempurna yang tidak mungkin Anda bisa dapatkan dari tempat-tempat lain. Jadi jangan sampai Anda tersesat, jangan sampai Anda tertipu dengan meninggalkan Tuhan Yesus, kemudian Anda beralih, dan inilah artinya Anda akan kehilangan keselamatan di dalam hidup. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua, siapapun ya. Dan yang kedua juga ini ada sesuatu yang luar biasa, saya lihat bagaimana Pak Sukrianto berdoa dengan tulus ya, supaya ustadz-ustadz yang suka istilahnya merendahkan kekristenan, dia justru malah dia doakan supaya sehat-sehat dan ceramahlah seperti biasa. Justru luar biasa sekali, melalui ceramah-ceramah Anda lah yang bisa membawa banyak orang menjadi murtad, menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi Pak. Ya, karena apa? Karena Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa, sekalipun Anda mungkin suka nyerempet atau suka menghujat atau suka menghina, tapi Tuhan Yesus punya kuasa jauh lebih besar daripada apa yang kalian bisa lakukan. Ya, terima kasih sekali lagi buat Pak Sukrianto. Doa kami supaya Bapak tetap kuat, karena perjalanan ikut Tuhan Yesus ini tidak mudah. Ya, banyak tantangan, bahkan mungkin kita akan dikorbankan. Karena Tuhan Yesus sudah menulis di dalam firman-Nya, akan tiba saatnya orang yang membunuh kamu, mereka akan menganggap bahwa mereka beribadah kepada Allah-Nya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan di dalam hidup kita, di dalam roh kita, bahwa ikut Tuhan Yesus itu harus pikul salib. Ya. Bagi teman-teman yang diberkati, ya boleh dukung Pak Sukrianto, nanti nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi ya, supaya Pak Sukrianto bisa eksis di dalam panggilan Tuhan, bisa memberitakan Injil, bersaksi sesuai dengan kapasitas yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Ya, jadi teman-teman yang mau mendukung silakan nanti bisa langsung ke nomor rekening Pak Sukrianto, kami taruh di layar deskripsi. Dan bagi semuanya yang menyaksikan acara ini, sekali lagi, terima kasih, kami mengasihi Anda semua, kami berdoa kasih Tuhan menyentuh hidupmu, sekalipun mungkin Anda tidak menyukai kami, tidak masalah, Anda mungkin membenci kami, tidak masalah, itu tidak penting, karena yang penting adalah kasih Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi setiap manusia, kebencian itu tidak penting, kebencian itu adalah sampah. Bagi kami, Anda membenci kami tidak penting itu. Kami taruh, kami buang ke tong sampah. Yang penting adalah kasih Tuhan yang begitu besar. Iya, itu Pak. Di dalam hidup kami, itulah yang kami ingin share, kami ingin sampaikan, bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda semua.
Dan Dia ingin supaya kita semua, Dia ingin supaya kita semua masuk surga. Ya, jangan sia-siakan kasih Tuhan. Jangan sampai Anda tersesat dengan hal-hal yang bagaimana kuasa kegelapan yang terus bekerja, yang terus memasukkan pikiran-pikiran yang tidak benar di dalam hidup ini. Dan pikiran-pikiran itu antara lain, masa Tuhan lahir dari rahim wanita, ya, atau masa Tuhan berkolor, atau masa Tuhan mati di kayu salib. Itu adalah intimidasi dari setan yang terus membodohi manusia sehingga manusia jangan sampai ketemu kebenaran. Ya, sekali lagi saya berdoa kasih Tuhan menyentuh kita semua. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus berkati dan kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan. Amin. Amin.